Oke, rekan-rekan sudah bisa menghitung kebutuhan dari udara yang harus disuplai ke dalam ruangan masing-masing, dengan mengacu pada beban ruangan per ruangan tadi. Nah, di sini yang perlu dipahami teman-teman adalah gini. Pada saat udara disuplai ke dalam ruangan, itu jika kita menggunakan udara total dari luar ruangan, misalnya luar ruangan suhunya 34 derajat, disuplai ke dalam ruangan yang kita inginkan 25 derajat. Artinya kita harus mendinginkan dari suhu 34 ke 25. Tentu beban dari evaporator kita akan jadi lebih besar. Nah, ada hal yang perlu dipahami adalah bahwa pada saat kita mengkondisikan udara, kita itu memerlukan per ruangan kita akan membutuhkan udara yang dinamakan udara segar atau fresh air. Kenapa? Karena gini, kualitas udara yang terus dikondisikan secara berulang tanpa ada udara segar yang dimasukkan dari luar ruangan, maka kualitas udara tersebut akan turun. Nah, di mana kadar oksigennya akan turun, karbon dioksida akan naik. Pemahaman seperti itu. Nah, apa yang dimaksud kondisi segar? Jadi udara segar itu adalah udara segar yang berada dari luar ruangan atau dari luar kapal yang disuplai ke dalam ruangan. Nah, berapa kebutuhannya? Kebutuhannya akan seperti ini. Nah, bahwa kebutuhan udara segar pada beberapa desain, ini contohnya kalau di Indonesia itu untuk kapal yang komersial dia adalah sekitar 17 meter kubik per jam per person. Artinya per orang itu akan membutuhkan 17 meter kubik udara segar per jamnya. Bagaimana dengan Denmark? Dia mendefinisikan 20 meter kubik per jam per person, per orangnya, seperti itu. Jadi ini hal yang sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kualitas udara yang akan kita suplai ke dalam ruangan itu perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan manusianya. Nah, bagaimana memahaminya seperti ini, rekan-rekan? Ini perhitungan udara sirkulasi. Apa yang dimaksud udara sirkulasi seperti ini? Saya coba tunjukkan. Pada saat kita mendesain sebuah pengisian udara, maka yang paling pada saat kita mengisikan udara seluruhnya 100% adalah udara segar, artinya udara dari luar ini disuplai ke dalam ruangan melewati evaporator, setelah evaporator masuk ke dalam ruangan. Dan tentu pada saat ada udara dari luar ruangan masuk ke luar ruangan, maka akan ada udara dari luar dalam ruangan yang keluar ke luar ruangan, akan seperti ini. Artinya pada saat kita mensuplai 10 meter kubik udara ke dalam ruangan, maka akan ada 10 meter kubik udara yang keluar dari ruangan. Nah, ini artinya pada saat desain seperti ini, artinya 100% udara segar yang kita suplai ke dalam ruangan. Nah, apa yang dimaksud udara sirkulasi? Yang perlu kita pahami adalah contohnya gini. Pada saat saya memasukkan udara dari luar, ini misalkan suhunya 34 derajat di sini. Pada saat dikondisikan oleh evaporator, suhunya akan menjadi misalkan 25 derajat. 25 derajat dimasukkan dalam ruangan, akhirnya suhunya di sini menjadi, karena jaraknya panjang, akan naik menjadi 27 derajat suhu ruangan. Akibatnya apa? Pada saat ini terus disuplai, akan ada udara suhunya 27 derajat keluar dari ruangan. Tentu sangat disayangkan secara energi. Kenapa? Karena suhu 27 derajat dari ruangan akan terbuang ke udara luar. Jadi untuk menghematnya, agar beban evaporator tidak terlalu tinggi, yang terjadi adalah kita gunakan namanya proses udara sirkulasi. Jadi udara yang keluar dari ruangan suhu 27 derajat tadi tidak dibuang semuanya, tapi sebagian diambil kembali untuk dicampur dengan udara segar dari luar ruangan yang suhunya 34 derajat tadi. Makanya di sini akan ada pencampuran udara segar maupun udara resirkulasi. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa udara resirkulasi yang kita bisa ambil dari sistem yang terbuang dari ruangan, itu akan sangat tergantung pada berapa udara segar yang harus kita suplai ke dalam ruangan. Acuannya apa? Acuannya adalah ini. Nah, tabel ini.
Jadi contohnya pada saat kita menggunakan standarnya PT PAL Indonesia, pada saat kita menggunakan untuk ruangan yang sifatnya publik, kita membutuhkan 17 meter kubik per jam per orang. Artinya pada saat kita mengkondisikan ruangan ini untuk 10 orang, maka kita akan memerlukan udara segar sebesar 17 kali 10, artinya 170 meter kubik per jamnya udara segar dari ruangan. Akhirnya kita bisa tahu berapa udara resirkulasi yang bisa kita ambil untuk kita gunakan lagi untuk menurunkan beban dari evaporator. Nah, itu penjelasannya bagaimana mendesain sebuah sistem pengondisian udara yang tentunya memperhatikan kebutuhan udara segar dan juga efisiensi energi untuk menurunkan beban evaporator dengan menggunakan udara resirkulasi. Nah, untuk persamanya silahkan rekan-rekan baca di sini di bawah yang teman-teman bisa ikuti, dan sebenarnya hanya cukup menggunakan psikometrik chart atau grafik psikometrik untuk bisa mendapatkan nilai-nilai dari nilai entalpi udara tersebut. Nah, silakan rekan-rekan coba dengan mengerjakan tugas dan kuisnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan proses belajar dan mengkalkulasi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oke, terima kasih.